Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8A yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kembali Ustadz lanjutkan pembahasan kita pada minggu yang kemarin. Kita kemarin sudah sampai pada bab 2 tentang komponen dasar elektronika, di mana kita sudah bahas tentang resistor tetap ya. Kita ketahui kemarin resistor itu terbagi menjadi dua, yaitu resistor tetap dan resistor variabel, di mana resistor tetap ini yaitu resistor yang nilai hambatannya tidak dapat diubah-ubah atau bersifat tetap, sedangkan resistor variabel merupakan resistor yang nilai hambatannya bisa diubah-ubah atau bersifat variabel. Kita kemarin sudah mempelajari ya, sudah mencoba untuk membaca nilai resistor melalui gelang warna yang tertera pada resistor tetap tersebut. Ustadz harap kalian sudah menghafalnya dan sudah bisa menggunakan atau menerapkan dari warna-warna resistor tetap tersebut, sehingga kalian bisa membaca nilai yang tertera pada resistor tersebut. Pada kesempatan ini akan Ustadz lanjutkan, yaitu tentang resistor variabel ya, di mana resistor variabel ini memiliki kode huruf V dan R ya, huruf VR. Kalau kalian menemukan huruf VR ini pada suatu rangkaian elektronika, berarti komponen tersebut adalah sebuah resistor variabel, di mana resistor variabel ini memiliki satuan internasional yaitu ohm. Untuk simbol yang berupa gambar, atau kalian bisa lihat di layar kalian ya, seperti itu. Sebenarnya ada banyak simbol ya, tapi yang paling mudah atau paling familiar kalian bisa lihat pada layar, yaitu ada 4 dengan penambahan panah seperti halnya resistor tetap ya, cuman ditambahkan panah. Itu menandakan kalau resistor itu bisa diubah nilainya ya. Kemudian kalian bisa lihat pada contoh gambarnya seperti itu ya, untuk resistor variabel. Kemudian potensio itu seperti itu, ada 2 potensio, kemudian ada LDR, kemudian ada termistor, kemudian ada trimpot, di mana setiap potensio ini, tiap jenis potensio ini memiliki cara kerja yang berbeda-beda. Ada yang potensio diputar, kemudian ada termistor dipengaruhi suhu, kemudian ada LDR atau light dependent resistor, itu dipengaruhi cahaya, kemudian ada rheostat dengan cara diputar atau digeser. Kemudian kalian bisa lihat lebih teliti lagi ya pada gambar. Di situ ada 3 buah potensio ya, 3 buah macam potensio yang memiliki cara mengubah hambatan yang berbeda-beda. Untuk yang potensio rotari, mengubah hambatannya dengan cara diputar melalui knob ya. Biasanya di situ terpasang knob, kemudian kita putar maka nilai hambatan akan berubah. Kemudian potensio slider itu dengan cara digeser naik atau turun, nanti maka nilai hambatan akan berubah juga. Kemudian untuk yang trimmer, untuk mengubahnya dengan cara diputar melalui obeng atau dray yang minus atau yang dray yang kecil. Kemudian contoh resistor variabel berikutnya yaitu sebuah LDR atau light dependent resistor, di mana untuk mengubah nilai hambatannya, LDR ini dipengaruhi oleh intensitas cahaya dari luar, misalkan intensitas cahaya dari matahari atau dari lampu ya. Kalian bisa lihat di pinggir-pinggir jalan itu ada lampu yang kalau sore baru hidup, maka dia memiliki komponen LDR di dalamnya ya.
pada lampunya itu terpasang LDR. Kemudian kalian lihat berikutnya, yaitu termistor, di mana termistor ini untuk mengubah nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu dari luar, yaitu jika suhunya naik ataupun turun, maka nilai hambatannya juga akan naik ataupun turun. Kemudian rheostat ini untuk mengubah nilainya dengan cara digeser ya, baik digeser ke kanan atau ke kiri, maka nanti akan nilai hambatannya juga akan turun. Untuk rheostat ini biasanya digunakan pada kelistrikan ya, yang memiliki arus besar, karena rheostat ini bekerja pada arus yang besar atau daya yang tinggi. Kemudian resistor memiliki daya maksimum, di mana dia bekerja pada daya maksimum atau ada batasan dayanya ya. Jadi tidak bisa semua resistor itu terpasang pada daya yang besar ya. Jadi untuk daya besar maka dibutuhkan resistor yang besar, kemudian untuk rangkaian yang berdaya kecil dibutuhkan resistor yang berdaya kecil. Resistor ini terbagi dalam beberapa daya, misalkan mulai dari 1/4 watt atau 250 miliwatt sampai dengan puluhan watt. Biasanya bentuk fisik dan bahan pembuatannya itu berpengaruh pada besar kecil daya maksimum dari resistor itu bekerja. Kalian bisa lihat pada contoh di sebelah kanan ya, gambar sebelah kanan. Nah, untuk yang atas itu yaitu resistor tetap dengan daya 1/4 watt, kemudian setengah watt, 1 watt, dan seterusnya sampai bisa lebih dari 10 watt. Ada yang lebih dari ini ya. Ini sekedar contoh, saya berikan sampai 10 watt. Untuk resistor cukup sampai di sini ya. Kita akan bahas komponen berikutnya, yaitu tentang kapasitor. Untuk kapasitor akan kita bahas pada minggu depan insya Allah. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.